Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada tugas satu kita disuruh membuat role dan pemberian hak akses pada user pada MySQL. Nah, bisa kita lihat pada tugas satu ini kita disuruh membuat database yang bernama akademik. Kita masuk dulu di MariaDB-nya, terus di exam, MySQL, bin. Nah, sudah di dalam examnya kita masuk di MariaDB-nya. Itu MySQL, new, root, include. Enter. Sudah ada di MariaDB. Nah, kemudian kita akan membuat database yang bernama akademik. Itu create database akademik. Database-nya sudah kita buat. Bagus, kita mengakses database-nya. Kita sudah berada dalam database-nya. Nah, di sini kita disuruh membuat tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan nilai. Membuat dulu tabel mahasiswa. Create tabel mahasiswa. Sini itu name, chat, dan sampai panjangnya 10, dan numeric key. Kemudian nama. Namanya 21. Kita sudah membuat tabel mahasiswa. Kemudian kita membuat tabel mata kuliah. Ini saja kuliah. Kemudian biasanya itu kode MK. Kode MK dengan data captcha. Yang satu saja. Dan kemudian nama MK. Namanya itu saja. Terakhir tabel nilai. Tabel nilai. Dalamnya itu ada nih kode MK dan nilai. Nah, kita buat dulu. Name, captcha, 10, kemudian apa sih kode MK? Kode MK, kemudian ada nilai. Nilai itu kita pakai INT. Nah, kemudian kita membuat composite key. Nah, composite key itu ada dua primary dalam satu tabel. Nah, disebut composite key itu karena jika digunakan salah satunya harus unik. Nah, di sini ada kita buat primary key. Dalamnya itu name dan kode MK. Kemudian kita buat foreign key-nya. Foreign key-nya itu adalah bintang kode MK dari tabel mahasiswa dan mata kuliah. Sini ke turun ada name. Nah, referensi sini referensi dari tabel mata kuliah dan primary key dari mata kuliah mahasiswa dari tabel mahasiswa. Nah, primary dari tabel mahasiswa itu ya ini. Nah, kemudian kita buat juga dari tabel mata kuliah itu kode MK. Kode MK terus dari tabel mata kuliah. Primary key-nya itu kode MK. Oke. Nah, kita sudah membuat tabelnya. Kemudian kita mau isi nih tabelnya. Nah, caranya itu insert itu nama tabelnya itu mahasiswa. Terus kita akan mengisi yaitu siswa. Kita mau isi namanya itu dengan nama mahasiswanya. Nah, di sini saya menggunakan D001 saja. Namanya itu kan. Kemudian kedua itu dengan ini.
ini D02, kemudian ini D03. Kemudian kita mau isi nih tabel mata kuliah sama caranya. Nah, sini ada kode NK sama nama NK. Dua-duanya captcha. Captcha itu menggunakan tanda kutip satu. Nah, sini ada kode NK-nya kita pakai ya saja informatika nomor satu, dan nama mata kuliahnya itu basis data. Nah, kemudian mata kuliah kedua kode NK-nya itu yang dua. Kemudian nama mata kuliahnya itu FEB. Nah, kemudian mata kuliah ketiga yang nasional 3. Nah, selesai dari rekaman ini. Oke. Nah, kemudian kita mau isi juga nih tabel nilai. Caranya sama. Nah, di sini dia isinya itu ada NIM, kode MK, dan nilai. Nah, karena tadi itu ada komposisinya, caranya bisa saja NIM-nya sama, tapi kode MK-nya harus beda. Bisa saja kode MK-nya sama, tapi ininya harus beda. Seperti itu. Tidak boleh sama NIM dan kode MK-nya. Nah, kita buat dulu untuk NIM-nya di 001. Terus dia mengambil mata kuliah basis data. Kemudian nilainya itu 100. Nah, kemudian dia juga mengambil mata kuliah data mining. Nilainya juga 100. Kemudian Andi juga memprogram mata kuliah. Nah, ini Andi kan D002. Nah, Andi di sini mengambil mata kuliah dengan kode INF 002, yaitu FWB. Nah, nilainya juga 100. Kemudian, Budi juga mengambil nih mata kuliah. Ini itu kan D003. Nah, dan kode NK itu yang diambil itu data mining. Data mining itu kayak gini. Nah, nilainya dia tuh 95. BND. Ini program juga mata kuliah, hmm, mata kuliah basis data. Nilainya dia itu 85. Nah, sudah. Kita sudah mengisi tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Nah, kemudian kita disuruh membuat 3 buah role, masing-masing memiliki hak akses seperti berikut yang sudah ditentukan. Nah, kita buat dulu role-nya. Create, create role. Nah, kita membuat role dengan cara create role, kemudian nama role-nya. Di sini ada role admin. Kita ketik saja role admin. Nah, kemudian ada role umum. Kemudian ada role untuk dosen. Kita sudah membuat role masing-masing untuk dosen, admin, dan umum. Nah, di sini ada masing-masing hak akses dari role masing-masing itu. Admin bisa menambah, melihat, mengedit, dan menghapus data. Atau all privilege. Dia bisa menggunakan semuanya. Nah, kita memberikan hak atau apa namanya, dengan query dan ini memberikan akses kepada, nah, privilege kepada admin. Nah,
dari database akademik, kita memberikan akses untuk ke semua tabel. Nah, dengan memberikan bintang untuk semua tabel. Dan kalau itu admin. Nah, banyak error kali ini guys. Oh, makanya kita kurang sini. Itu di sini bagian itu kita memberikan hak all privilege untuk semuanya, yaitu menambah, melihat, mengedit, dan menghapus dari database akademik untuk semua tabel kepada role admin. Nah, kemudian untuk role umum, dia itu hanya bisa melihat data di semua tabel. Nah, nah di sini dia hanya bisa melihat, berarti select. Untuk role umum. Nah, ini dibatasi, dia hanya bisa melihat untuk semua tabel. Nah, kemudian untuk role dosen, nah di sini dia punya hak menambah, melihat, mengedit, dan menghapus, tapi hanya pada tabel nilai. Berarti kita tambah di sini. Update itu adalah create, insert, 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 terus melihat itu select, mengedit itu update, dan menghapus itu delete. Untuk semua, bukan hanya untuk tabel nilai, nanti sini nilai, sini nilai. Nah, untuk role dosen, dosen. Kemudian ada tambahan di bawahnya, serta hanya bisa melihat data pada tabel mahasiswa dan mata kuliah. Nah, itu cuma bisa melihat langsung tadi tabel siswa ke role dosen. Nah, itu pun juga mata kuliah. Nah, kita sudah memberikan masing-masing hak akses sebagai untuk role admin itu bisa menambah, melihat, mengedit, menghapus data untuk semua tabel. Nah, untuk umum itu hanya bisa melihat semua tabel. Nah, untuk role dosen, dia bisa melihat, melihat, menambah, mengedit, menghapus hanya untuk tabel nilai. Kemudian hanya bisa melihat untuk tabel mahasiswa dan mata kuliah. Nah, kemudian kita bisa uji. Kita buat usernya terlebih dahulu. Kemudian kita membuat minimal satu user untuk masing-masing role. Nah, kita buatkan setidaknya satu user untuk semua role. Kita buatkan dulu. Oke, user admin. Dan di sini mari ditambahkan localhost agar bisa diakses tanpa jaringan localhost. Nah, kemudian ada identifier. Oke, baik. Nah, password kita kasih password 123 saja. Di sini terdapat error, mungkin usernya mungkin sudah pernah dibuat. Kita ganti saja nama usernya menjadi admin 01. Nah, jadi tadi error itu karena user admin itu sudah ada dan admin satu itu sudah ada. Nah, kita buat user admin baru. Kemudian kita buatkan juga user untuk umum. Kita buatkan saja umum 01 juga. Passwordnya sama. Apa? Kemudian untuk dosen. Nah, kita sudah membuat masing-masing satu user. Nah, oke. Kemudian setelah kita membuat masing-masing satu user untuk levelnya, nah kita memberikan hak nih
Run. Haknya itu untuk role admin, hak aksesnya itu memberikan hak akses role admin untuk user user admin 01. Nah, dengan cara kita buat dulu run role admin itu untuk admin 01. Nah, kemudian jangan lupa tambahkan localhost. Nah, kita buat juga untuk role umum untuk user umum 01. Nah, kemudian kita buatkan juga untuk role dosen. Dosen untuk dosen 01 dosen. Nah, kita sudah membuat semua, yaitu membuat tabel, buat tabel mahasiswa mata kuliah dan nilai. Kemudian kita juga sudah mengisi tabel tersebut. Kemudian kita membuat 3 role admin, umum, dosen. Nah, kita membuat juga hak untuk tiap role masing-masing. Kemudian kita buat user dan kita memberikan hak juga role admin untuk user, nah, kepada user masing-masing. Nah, kemudian kita akan uji nih dari tiap-tiap user yang sudah kita buat. Kita akan uji coba setiap role dari setiap user dan login menggunakan setiap user yang telah dibuat dan melakukan akses yang diizinkan dan yang tidak diizinkan kepada role user tersebut. Ya, kita mulai dari keluar dulu. Kita masuk dengan user min nih, min 01. Usernya itu 123. Nah, kita sudah bisa masuk nih. Nah, apakah kita bisa mengakses database-nya? Oh, mungkin karena kita belum set. Kita set dulu. Set kalau admin. Coba kita lulus. Apakah sudah bisa? Ya, ternyata sudah bisa. Nah, kemudian kita akan melakukan yang diizinkan dan yang tidak diizinkan kepada role besar tersebut. Yang diizinkan itu bisa melihat untuk semua tabel untuk role adminnya. Select, select, from siswa. Oke, bisa. Coba satu bisa. Mengelak. Oh, bisa juga. Nah, kemudian kita coba juga nih mengedit. Kita coba mengedit lah. Oke, update untuk tabel mahasiswa, siswa, set, reset, ini kita rubah. Oh, saya tidak suka nama Budi, kita ganti nama Budi. Set nama sama dengan Aldo. Nah, Aldo, itu namanya Aldo. Where, where, nya itu ini Budi tadi itu kan berdasarkan ini ya, di 03. Nggak bisa? Oh, kita bisa. Coba kita cek untuk mahasiswa. Nah, sudah terganti. Nah, kita sudah ngetes untuk role admin, user admin. Nah, ternyata sudah bisa. Yang tidak diizinkan di role admin itu kan tidak ada. Dia bisa semua. Nah, kita lanjut ke role umum. Kita keluar dulu. Kita masuk lagi. SQL. Minggu. Ini umum. Masuk satu. Oke. Passwordnya satu berarti ini. Kita set terlebih dahulu berarti ini. Kita set ini kan kita tadi memberikan akses hanya untuk role umum. Untuk user 01. Umum 01. Kita set dulu role-nya. Ini untuk role umum. Nah, kita coba use. Apakah bisa? Nah, bisa. Nah, di role umum ini dia hanya bisa melihat data semua tabel. Coba dia bisa dulu. Sampel sesuai ini. Oke, dia bisa. Kemudian aku lihat bisa juga.
dia mulai bisa. Nah, kemudian yang dia tidak bisa, apakah dia bisa mengupdate? Nah, kita coba nih, tabel mahasiswa. Kita set lagi, namanya itu Gojo satu. Nah, untuk name yang nomor 2D. Oh, dia tidak bisa karena dia tidak diberikan akses untuk mengedit atau mengupdate. Nah, apakah dia diberikan akses untuk menghapus? Kita coba delete from mahasiswa web berdasarkan name atau menghapus name D01 nih. Apakah dia bisa terhapus? Oh, dia juga tidak bisa menghapus data dalam tabel karena dia dibatasi. Dia tidak bisa menghapus, mengupdate maupun menambah. Nah, untuk role umum dengan user umum 01 nih sudah berhasil, kita sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk dosen. Kita keluar dulu, kita masuk dengan user dosen, dosen 01. Soalnya tiba-tiba kita set untuk role dosen. Kita set. Nah, sudah. Kemudian apakah dia bisa mengakses database-nya? Ternyata bisa. Nah, untuk role dosen ini, dia bisa menambah, melihat, mengedit, menghapus hanya pada tabel nilai. Nah, kita coba dulu melihat semua tabel deh, karena dia bisa melihat data pada tabel mahasiswa dan mata kuliah juga. Nah, dia, intinya dia bisa melihat untuk semua tabel lah. Select from mata kuliah. Oh, dia bisa. Mahasiswa, dia bisa. Nilai. Dan kita coba juga, apakah di tabel mahasiswa dia bisa mengupdate? Kita coba kita. Oh, dia tidak bisa. Karena di tabel mahasiswa, dia tidak diberikan hak untuk mengedit data dalam tabel mahasiswa. Apakah dia bisa mengupdate di tabel mata kuliah? Kita set, kita set di tabel mata kuliah itu nama mintanya itu nama lengkap. Nama mintanya itu nama web lah. Kemudian untuk kode info, kode info berapa yang kita mau ubah? PPDB 02. Kode, kode info 02. PNF 02. Apakah dia bisa? Oh, ternyata tidak bisa. Karena itu dibatasi. Nah, dia hanya bisa menambah, melihat, mengedit, dan menghapus hanya pada tabel nilai. Nah, kita coba nih, tabel nilai. Kita coba update di tabel nilai. Tabel nilai itu, saya yang bisa update. Oh, kita update nilainya. Nilai. Nilainya, nilainya sama nih. Ternyata yang minusnya dan 03 itu minus 1 di mata kuliah IMF 03. Nah, gimana caranya? Kita coba. Nah, kita kasih set 100 where, where, nim, nimnya itu dari 03 nya. Dari 03. Kita tambahkan N. Nah, karena dia composite key, ada multi-multi di dalamnya. Agar kita menentukan siapa yang membuat nilainya dan di mata kuliah apa, kita harus menggunakan kebanyakan. Kode info itu INF 03. Oh, ternyata kita salah. Sini kurang, sini kode info. Nah, sudah. Dan dia bisa mengupdate ya, karena sesuai yang kita berikan akses tadi, dia bisa mengedit hanya di tanda mulai. Kita cek nih, select from mulai. Dan bisa kita lihat di name D003 dan di kode info INF 003 juga
dia nilainya jadi 100. Nah, kita coba nih menghapus. Nah, kita sudah menghapus, delete from nilai, well, ini berapa yang dihapus? Kita hapus di nomor dia deh. Di nomor dia, di mata kuliah apa? Untuk MK, di mata kuliah INF 001, mata kuliah basis data. Nah, dia bisa menghapus. Kita coba lihat. Select from nilai. Nah, sekarang sudah terhapus untuk NIM di nomor 2 di mata kuliah INF 001. Nah, kita coba menambah lagi nih dengan cara insert input nilai value. Value itu kita mau menambah lagi atau mengembalikan data yang sudah kita hapus tadi, yaitu dari nomor 2 input nomor 1 nilainya 85. Ini yaitu dari nomor 2 dan kode depan itu INF nomor 1 dan kita ubah nih. Coba saja apakah bisa. Oh, ternyata bisa. Nah, kita sudah melakukan update, delete, menambah, melihat. Kita coba nih. Lihat lagi. From online. Oke, sudah bisa. Sekian dari penjelasan yang sudah saya sekian dari saya. Itulah penjelasan tentang tugas memberikan akses untuk user dan membuat role yang dimana tugas satu ini disuruh membuat tabel, membuat role, dan memberikan hak, kemudian membuat juga user di masing-masing role. Dan di user tersebut kita berikan akses pada role yang sudah dibuat. Nah, sekian itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan, itu murni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.